Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu kami tanyakan semua guru PAUD At-Taqwa, ibu-ibu wali murid yang alhamdulillah pada saat ini diberi kesempatan Allah untuk berkumpul di sini untuk masuk ilmu juga. Selamat siang dan berterima kasih kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita dapat mengerti dan mana yang ada dan batin. Ibu-ibu yang kami hormati, jangan semua disuruh ke sini untuk melaksanakan program-program kita. Alhamdulillah di PAUD At-Taqwa ini betul-betul masuk guru pembenak, sehingga ada program yang harusnya itu menyampaikan kepada wali murid ataupun guru seputar jadwal dan kegiatan sekolah penggerak, dan nanti akan disampaikan tentang betapa pentingnya penerapan budaya positif bagi putra putri kita semua. Nanti akan dibawakan oleh Bu Tutus, dan kami mohon apa yang disampaikan nanti bisa diterapkan kepada putra putri kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya yang mana jenengan semestinya harus berdebuk manis, berdiam manis di rumah, tetapi Bu Tutus ganggu tapi gak setiap hari kok, hanya beberapa kali mawon. Ojo nggih. Jangan kok. Dan mudah-mudahan supaya jenengan ke rumah sampai ke sini ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik, sehingga bisa berimbas kepada putra putri kita dan berimbas kepada keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Mohon dukungan dan mohon doanya semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih dan terima kasih. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan ataupun tidak tanduk kami yang kurang enak. Jangan lihat kalimat maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk materi disampaikan Tutus lebih luas lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam acara siang hari ini. Salawat serta salam semoga tidak tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Dalam hal ini saya cuma mau sharing nih, kita saling bagi ilmu. Apa yang sudah saya dapat mungkin itu juga bermanfaat bagi jenengan semua, dan semoga kita sama-sama bisa menerapkannya baik itu di lingkungan sekolah kita maupun juga di rumah. Kali ini saya mau sharing tentang pentingnya penerapan budaya positif bagi anak. Kira-kira ibu-ibu semua sudah familiar dengan budaya positif? Kira-kira apa gitu ya budaya positif itu? Budaya, okay. Mungkin yang lainnya cuma budayanya saja. Positif ya, pokoknya sing api-api, lah mau tenang. Okay. Contohnya nanti dulu. Tujuan kita hari ini, guru atau orang tua dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid atau anak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu untuk saat ini, Bu.
proyek kita, tujuan kita, guru-guru, orang tua juga termasuk guru ya. Orang tua adalah guru pertama anak-anaknya di rumah. Sebelum ke sekolah, kita sudah berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita di rumah sebelum mereka terjun ke sekolah. Nah, untuk proyeknya adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu ada 5. Pancasila kan ada 5. Nah, ini juga profil pelajar Pancasila juga ada 5. Salah satunya yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, kemudian berkebinekaan global, kreatif, berpikir kritis, dan nanti saya ingat lagi. Pembukaannya sudah deh. Nanti setelah saya presentasi kita bisa tanya jawab atau saling sharing, kemudian melakukan refleksi. Iya, satunya bergotong royong. Iya, gotong royong. Budaya positif ini adalah salah satu materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Guru penggerak itu semacam pulau sekolah malih, nimba ilmu lagi. Karena ilmu itu semakin tahun semakin berkembang. Dan pasti kita juga merasa kondisi putra putri kita dari anak kita yang pertama sampai anak kita yang keberapa sekarang pasti kan berbeda Nah itu, anak itu harus dididik sesuai dengan kodrat zamannya. Nah kita nggak bisa mendidik anak kita yang lahirnya tahun 2019 sama tahun 2022, nggak bisa disamakan. Harus ada bedanya. Selalu berinovasi. Coba sekarang untuk kegiatan membuka, coba kita kepalkan tangan kita. Nah, di situ ada ilustrasi. Ada A dan B. A memiliki sesuatu yang sangat penting untuk hidupnya di kepala. Dan teman sebelahnya berusaha untuk membuka, bagaimanapun caranya. Yang A, terserah sampean yang punya kontrol. Mau nggak tangannya yang sampean bawa sesuatu yang sangat berharga itu dibuka oleh si B? Kira-kira gimana? Boleh nggak? Boleh. Iya, iya. Seperti di situ ya, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau dikasih uang mau ya, pakai mau, gitu ya. Oke, itu ilustrasinya, permainannya. Kira-kira kalau misalnya kita kepalkan tangan membawa intan permata, kan berharga sekali. Teman sampean minta, kira-kira mau diberikan enggak? Dikasihkan enggak? Wani kira ya. Oke, kalau mau dikasih uang mau, no. Jadi duit sing akeh tapi. Ya. Itu tadi tentang teori kontrol sebenarnya. Perubahan paradigma teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory. Itu ada 4. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru juga termasuk orang tua gitu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu masih tentang teori kontrol ya. Kalau guru itu atau orang tua itu selalu mengontrol anaknya. Selalu kayak gitu Terus orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu masih teori jadul kalau seperti itu. Kalau anak kita saat ini sakit banget digitukan, nggak bisa ya, itu dielek. Nah, iya lihat situasi dan kondisi.
Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kira-kira siapa Bu? Yang sesungguhnya memiliki kontrol itu? Kita, diri kita sendiri, bukan kita sebagai orang tua atau sebagai anak, tapi diri kita sendiri. Contohnya saja itu, ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira sakit kan boten? Nggak bisa ya, kita punya kontrol kita masing-masing. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu yang harus kita pahami. Nggak bisa kita menyamakan anakku si Jibek, si kedua itu dipodok. Nggak bisa dong. Ya, kita harus punya pandangannya masing-masing, punya karakternya sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, itu kontrolnya. Kalau responnya orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah itu tadi, termasuk kepalan tangan tadi. Hanya sampai yang bisa mengontrol. Misalnya sampai mau tertarik dengan uang, nggak usah dipaksa-paksa ada uangnya, tak kasih. Kan seperti itu, saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Wes gagal, tak kei duit, mau dikasih uang masih nggak mau, akhirnya terus maksa, mengintimidasi dan lain sebagainya. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, bisanya supaya berhasil kita berkolaborasi, kemudian menemukan solusi terbaik itu yang seperti apa. Model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, ini tadi termasuk budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sekarang itu zamannya merdeka belajar. Anak disuruh untuk merdeka belajar. Maksudnya merdeka bagaimana? Merdeka dengan catatan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi tetap dalam kontrol. Seperti itu, orang di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin untuk mengontrol dirinya. Bahkan kok kita sudah merdeka, wes tak enak dewe, tidak bisa seperti itu. Kalau memang kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka kita butuh seorang penguasa atau orang lain yang mampu bisa mendisiplinkan diri kita. Itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satu penerapan nilai kebajikan di TK kita, di TK Muslimat NU At-Taqwa, salah satunya berbagi dengan saudara yang terkena musibah, atau biasanya kalau hari Minggu dan hari Kamis kita ajarkan untuk infak, berbagi, menyisihkan sedikit uang jajannya untuk ditabungkan tabungan akhirat. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Itulah kenapa setiap hari kita berdoa. Kemudian saat berdoa juga tidak boleh makan. Dimana posisi berdoa yang baik. Berdoa tidak boleh makan. Biasanya kan namanya anak-anak masih ada yang masih minta jajan dan lain sebagainya. Itu maka kita sebagai orang tua harus kerjasama dengan guru. Kalau memang peraturannya, kesepakatan kelasnya tidak boleh makan saat berdoa, maka kita juga harus memberi pengertian kepada anak-anak kita. Ditahan dulu, nanti makannya ada waktunya. Mereka pasti ngerti. Memang awal-awal mereka akan nangis, karena itu memang senjata anak kita. Gak dituruti mesti nangis.
Oke, tapi biasanya nangis memang sekali dua kali, nanti lama-lama mereka akan terbiasa dan paham. Oh ternyata memang nggak boleh, nanti ada waktunya sendiri untuk makan. Penerapan nilai-nilai kebajikan yang lain, ada kegiatan baca Asmaul Husna dan juga mencuci tangan sebelum masuk kelas. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai baik ya maksudnya. Kemudian yang kedua ada arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia. Kira-kira disiplin menurut jenengan itu apa? Apa disiplin? Disiplin itu tepat waktu, bisa menyesuaikan pada tempatnya. Oh iya, baik. Betul, nggak ada yang mungkin. Disiplin itu bisa diartikan juga tepat waktu, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, arti disiplin di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dia hargai dan bermakna. Ya, termasuk itu tadi. Permisi nih, kalau tak berdiri. Cek motor enggak terus. Tujuannya sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tadi betul yang dikatakan Bu Suntik, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu juga termasuk disiplin. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah itu tadi seperti tepat waktu, itu termasuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah itu kalau saat ini disiplin itu masih ada katanya dengan hukuman. Nanti kalau saya nggak tepat waktu pasti ada hukumannya. Belum tumbuh dalam diri anak-anak kita. Iya, belum ada kesadarannya. Selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kembali lagi ke diri sendiri, ya. Nah, yang ini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini yang paling banyak terjadi, ya. Motivasi seperti ini masih motivasi eksternal, apalagi kalau anak-anak kita. Nanti kalau nggak mau tidur siang, nggak dikasih uang jajan, nah, itu kan berarti masih motivasi eksternal, masih mencari kenyamanan. Cek nggak dihukum, nggak dikasih uang jajan, jadi aku tak tidur siang. Berarti belum ada kesadaran dalam diri, belum ada motivasi dari dalam diri. Itu termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Ini juga masih banyak terjadi, Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Ini masih motivasi dari luar juga. Nanti aku sekolah pinter, bebas sama ibu hadiah. Itu motivasi eksternal. Memang kalau anak-anak masih usia dini, kebanyakan memang masih motivasi eksternal. Nah, PR kita itu memang bagaimana menumbuhkan agar mereka itu punya motivasi dalam dirinya. Yang ketiga ini motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, gimana caranya supaya mereka itu memiliki motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya, motivasi internal. Memang kalau sudah kelompok B itu sudah muncul motivasi internalnya. Mau bisa membaca supaya nggak ketinggalan dengan teman-teman lainnya. Itu kan dia sadar, saya harus bisa. Kalau memang masih usia playgroup atau TKA, masih suka diiming-imingi. Yang ketiga
ketiga ada tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu juga bisa nanti diterapkan di rumah. Ada keyakinan rumah atau kesepakatan di rumah. Kalau di kelas kita bisa membuat kesepakatan, misalnya kelas harus bersih dan nyaman. Berarti gimana caranya supaya kelas itu bersih dan nyaman? Tidak buang sampah sembarangan, berdoa dengan tertib, makan ketika waktu istirahat. Itu. Nah, ini pertanyaannya kan kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus menggunakan kata keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu bu bedanya gitu. Kalau peraturan seperti yang contohnya di situ, pengguna sepeda motor kan harus pakai helm, itu kan peraturan. Gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Ada peraturan seperti itu. Kemarin juga sepertinya ada peraturan harus menggunakan sepatu, ya. Kira-kira kenapa ada peraturan seperti itu? Iya, keselamatan diri. Ya. Ini juga keselamatan diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas kita lebih ke ini menggerakkan seseorang untuk menggerakkan motivasi dalam dirinya, sadar diri kalau ada keyakinan kelas. Nah, ini ada nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Nah, dalam peraturan itu kan peraturannya. Kemudian kita ke keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada nilai tanggung jawabnya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tadi termasuk disiplin ya, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Ada peraturan bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan melatih kesabaran. Menggunakan masker tujuannya untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu tujuannya untuk keselamatan atau keamanan. Nah, ini tahapan-tahapan pembentukan keyakinan kelas atau bisa digunakan untuk peraturan di keyakinan di rumah nih. Misalnya, sampean cek anaknya boten HP-an terus. Kita juga perlu membuat kesepakatan bersama anak. Misalnya, Dek, sampean boleh bermain HP kalau pulang sekolah dan itu pun ada jamnya, ada waktunya. Itu juga yang saya terapkan pada anak saya. HP-an sehari cuma 1 kali. Kalau kakaknya HP-nya cuma ya karena kegiatannya sudah full dia cuma sore tok. Habis TPI itu pun cuma sebentar, nanti jam 5 harus ngaji lagi. Sebenarnya saya kasihan, tapi itu kembali lagi. Itu harus diterapkan, ya gak mau lepas kontrol. Kalau untuk adiknya itu memang masih agak susah tapi saya terus paksa. Kalau sudah lama nangis tak biarkan nangis, paling kayak sebentar toh. Pokok saya harus mengalihkan biar lupa wis gak nangis lagi. Tak ajak bermain terus tak ajak tidur Adik ngoten kalau pulang sekolah sudah HP-an, nanti sore sudah gak boleh HP-an. Itu memang susah, awal-awal memang susah, tapi lama-lama akan terbiasa. Dulu juga begitu Mbak, ada itu pagi HP-an, nanti agak siang HP-an lagi. Apalagi kalau tidak ada yang mengontrol, kayak misalnya tak tinggal gitu ya wis los. Oke, yang di rumah juga saya pesan pokoknya kalau
Oke. Terus dicatat, bisa nanti di rumah kita buat tempelan. Makan tidak sambil lihat TV. Biasanya nek lihat TV sambil makan kan senangane seperti itu nggih. Gak mari-mari lek makan. Nggih, tunggale goblok nggih ngoten soalé. Anak saya juga gitu kalau makan sambil lihat TV wis dan makannya tercecer-cecer. Nah nanti bisa ditempel, kalau lu tenang bisa diingat. Jadi itu kesepakatan kita kalau di rumah ya, main HP-nya itu cuma 1 jam. Kalau pagi dok, kalau malam tidak boleh bermain HP. Nah untuk membuat keyakinan kelas itu kemarin sudah saya terapkan. Sebelumnya memang sebelum ada materi ini Bu, memang sudah ada peraturan ya di kelas. Tapi terus kemudian saya coba praktekkan membuat keyakinan kelas di kelompok B. Kemarin awal-awal di kelas itu kotor, habis maaf itu banyak bungkus-bungkus jajan yang berserakan. Terus kita buat kesepakatan kelas harus bersih dan nyaman. Gimana caranya supaya bersih dan nyaman? Buang sampahnya di tempat sampah. Oke, sampai mau tempat sampahnya ditaruh di dalam kelas apa di luar? Di luar Bu. Oke, ditaruh di luar. Jadi mereka saling mengingatkan. Kalau ada temannya yang lupa belum buang sampahnya harus dibuang. Sekarang ya kalau istirahat itu kelas itu sudah bersih, gak ada sampah lagi. Paling kayak 1-2 ada anak yang terlupa dan memang harus selalu diingatkan supaya mereka terbiasa. Oke. Kemudian sesama teman harus saling menyayangi. Bisa juga diterapkan di rumah. Adik dan kakak harus saling menyayangi. Biasa nggak senang itu karena. Oke, royoan. Dari Bu itu belum ngoten 2 itu. Senang itu karena. Sing besar itu sukanya menggoda. Dan adiknya itu senangannya pelok ngoten. Iya, masih suka ibu gede ya langsung peluk tangannya main, terus yang besar nangis duluan. Iya, bukan adiknya yang nangis. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Itu ada 3: hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ketiga ini yang belum sampai kenal yang mana? Restitusi, itu juga hal baru bagi saya. Kemarin waktu dapat materi ternyata ada restitusi. Oh, ada restitusi. Hukuman, kita kupas. Hukuman itu seperti apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba. Misalnya anak kita ngutang banyu, nggak langsung ayo nanti dibersihkan, dipel, gitu. Kalau ada sanksi itu merupakan disiplin ya, budaya positif termasuk budaya positif. Kalau sanksi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Nah restitusi itu Bu, tujuannya agar anak kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita tidak menghukumnya tapi memberinya pilihan. Kenapa kita ganti? Kenapa kok melakukan kesalahan tersebut? Tidak langsung menghukumnya. Wah seperti itu, ayo. Gitu enggak seperti itu. Kalau restitusi itu kita memberi pilihan kepada anak. Gimana sih caranya Dek besok lagi supaya sampean itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu tujuannya. Itu Bu ya perbedaannya. Hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu memang sudah dicatat. Misalnya kalau di rumah, kalau setelah makan harus langsung dicuci piringnya, itu konsekuensinya. Masuk mari makan digeledah no, kan itu juga harus kita ajarkan ke anak nih. Perilaku positif agresif meningkat. Kalau di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi masalah terpecahkan. Dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau hukuman misalnya ada anak ke sekolah nggak pakai sepatu, dihukum gurunya disuruh berdiri di lapangan, itu kan menyakitkan bagi anak.
terlalu keras hukumannya. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman, dikasih konsekuensi. Misalnya kalau buang sampah sembarangan nanti disuruh membersihkan lapangan, itu konsekuensinya. Nah kalau di restitusi mendapatkan penguatannya seperti apa? Yaitu tadi bagaimana supaya anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah kalau tindakan ini membersihkan WC karena mematahkan pensil teman, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kemudian ada lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Betul, alhamdulillah, pinter-pinter. Ada lagi, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sadis ya. Biasanya ini terjadi di SD, SMP seperti itu ya. Nek di TK ya nggak ada hukuman-hukuman lagi. Oke, kok di sekolah? Ya, tak ke sekolah. Kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Iya, ini konsekuensi ya. Kalau konsekuensi itu sudah ada catatannya sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya terlambat ada konsekuensinya seperti ini. Tidak boleh istirahat terlebih dahulu. Harus di kelas menyelesaikan tugasnya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Tahu seperti apa maksudnya? Ya itu tadi, kalau anak-anak kita terlalu sering kita iming-iming, mau gak senang, buka itu gak senang apa-apa. Nah gitu ya. Itu memang jadi PR kita semua. Biasanya pulang gini, sama yang kecil tasik lucu-lucu. Tapi kalau sudah besar, mereka kan sudah ada kesadaran diri, motivasinya sudah ada. Nanti kalau saya nggak belajar ya nggak bisa kalau di sekolah. Kalau masih kecil memang masih ada tahapannya, masih perlu iming-iming. Motivasinya masih banyak dari luar, harus ada iming-iming. Tapi kalau terlalu sering menjanjikan sesuatu, nanti anak itu akan ngomongin ngalem motornya. Iya itu. Memanjakan anak itu boleh, tapi tidak boleh keterlaluan atau berlebihan. Semuanya memang kalau berlebihan itu tidak bagus. Jadi ya sewajarnya saja. Oh iya, kalau berlebihan uang ya bagus ya. Semoga kita semua menjadi orang yang berlebihan uangnya. Nah seperti ini dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqon, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu tadi, kalau nggak ada hadiahnya, mereka nggak mau maju. Itu yang dimaksud dihukum oleh penghargaan itu. Anak nggak akan maju-maju kalau hanya menanti adanya imbalan. Memberikan penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Karena apa itu penghargaan itu kan jangka pendek, terus tidak efektif, bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum dan ada motivasi dari dalam diri, itu yang paling baik nih. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Ambar. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Gimana, Bu? Ya, coba sekarang kita berpikir dulu, nanti kita cari solusinya bersama. Tapi ini kasusnya sudah besar loh, tidak TK 2A, berarti sudah bisa diatur. Iya, jadi sudah kelas 2 loh, Mak. Seperti ini. Jadi gimana kalau misalnya sampai jadi Ibu Ambar, diapa no itu? Diapakan? Di? Tapi saya ingin saya waktu jadi guru sendiri makin itu hukum boleh buatan terima di kedai tambah pindah sekolah Terus itu tadi ya, ditanya dulu Doninya kenapa. Terus kira-kira apa alasan Doni kok lapar? Mungkin dia lapar. Ya, ini sebelum kita menjudge, apa ya menjudge bahasa Indonesianya? Bekalnya temannya itu diminta sama si Doni dengan paksa, malam gitu loh. Yang itu tadi kan minta bekal ke temannya, memalam. Sebelum kita menyatakan anak tersebut salah, kita lihat dulu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasarnya Doni mana yang belum terpenuhi sehingga dia itu kok memaksa minta bekal temannya? Kira-kira kebutuhan yang mana? Yang pertama mungkin deh, untuk bertahan hidup. Aku lapar, aku gak punya bekal. Lalu kancane ya, atau bisa juga kurang kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin orang tuanya kurang perhatian deh. Ini anakku sudah bawa bekal atau belum, nggak tahu. Dia merasa kurang kasih sayang, jadi malah temennya. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan fisiologis untuk dapat bertahan hidup, yaitu tadi seperti makan, minum. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan untuk memilih ya. Yang 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ada juga anak yang di sekolahan ya, itu bertingkah gak karu-karuan. Mungkin itu karena di rumah dia kurang perhatian. Di sekolah jadi minta perhatian ke gurunya dan iya sering dikukung ya, perlu bebas. Jadi dia itu yang dia butuhkan itu bebas, butuh kebebasan. Anak itu butuh di rumah bertingkah, kalau di sekolahan demikian. Nah itu mungkin masih tahap adaptasi, masih tahap adaptasi. Karena kan sekolahnya baru masuk, jadi dia kemarin waktu pertama sepertinya Mbak Dara itu juga dia anteng di sekolah. Sekarang sudah mulai sudah temannya bisa lari-lari. Jadi ya aku nggak hanya dia di sekolah itu. Kalau temanku lari ya ikut bermain, kalau ada yang nyanyi ya ikut bernyanyi. Dan jadi mungkin bertahap. Sepertinya Mbak Sela sudah ada perubahannya loh Mbak. Kemarin itu kan belum berani bermain sama temannya, tapi sekarang saya lihat sudah berani.
Nah, kalau penghukum di sini, kalau posisinya sebagai penghukum itu seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu perkataan yang selalu diungkapkan oleh seorang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini juga ada nggak ya orang tua yang bermodel sebagai penghukum? Ada ya? Oh oke, Masya Allah, ternyata banyak juga ya. Makanya harus kita rubah ya sedikit demi sedikit. Ada lagi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya itu berkatanya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid atau anak akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kira-kira bagus apa tidak ya sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Ternyata nggak baik ya. Terkadang kita sebagai orang tua juga pasti masih memiliki kontrol seperti itu. Gitu. Dede, kok gitu terus sih? Ibu lo capek. Ya, itu kan terus anak merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Ini harus dimiliki juga oleh orang tua ya, supaya anak kita itu tidak mencari pelarian, ke orang lain. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ini posisi kontrol guru kalau omongannya seperti ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau posisinya seperti ini terus-menerus, anak-anak terus manja. Iya, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Oke, itu tadi posisi kontrol sebagai teman jika dilakukan terus-menerus juga kurang baik. Nanti anak juga akan manja. Yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau itu perkataannya biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Bu, itu di situ ada minum ya, barangkali ada yang haus. Monggo. Itu sebagai pemantau, jadi tugasnya memantau. Terus kalau ada sesuatu anak yang melakukan kesalahan itu kita pantau dulu, kita cari tahu. Anakku tadi kenapa ya kok seperti itu? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, posisi yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Biasanya seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali pada keyakinan kelas atau tadi kesepakatan yang kita buat di rumah atau di sekolah kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi diingatkan, ya, tidak langsung menghukum. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita meminta anak kita untuk berpikir. Kita kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, itu tadi. Kita juga bisa menerapkan hal demikian di rumah, ya. Mengajarkan anak kita tentang tanggung jawab atas perilakunya. Misalnya kalau di rumah itu melakukan kesalahan apa gitu? Menumpahkan air atau terlambat bangun sholat subuh mungkin itu ya.
seperti itu lagi. Ya kita ajari. Ngambilnya kalau bajunya di bawah, harusnya yang atas diambil kembali. Terus baru diambil dikembalikan lagi supaya tetap rapi. Iya, suaminya juga harus diajari seperti yang ini. Rata-rata seperti itu ya. Bapak-bapak itu seret gitu. Itu juga terjadi kok sama saya, sama saja. Ini adalah lagi tadi kita tahu restitusi, restitusi. Nah sekarang tentang segitiga restitusi itu untuk menyelesaikan masalah ketika ada anak kita yang melakukan kesalahan, supaya kita tidak tiba-tiba menyalahkan dia. Ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi anak atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah itu tadi, bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Segitiga restitusi adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ditanya dulu, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Ditanya kenapa kok tadi bangunnya sampai bisa kesiangan, sampai subuhnya telat, kenapa? Pasti kan dia jawab, iya bu, tadi malam lo aku duduknya lo malam gara-gara lihat TV, gara-gara main HP, ya mainan HP sampai tengah malam sehingga paginya bangunnya kesiangan. Yang ketiga menanyakan tentang keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, tentang keyakinan lagi. Tadi keyakinannya, kalau misalnya mau bangunnya itu bisa tepat waktu ketika sholat subuh, maka ketika malam tidurnya tidak terlalu malam. Ini ada ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu tadi supaya anak kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi kita gali. Kenapa? Kebutuhan dasar mana sih? Sehingga anak itu mau melakukan kesalahan tersebut. Apa kurang perhatian? Apa butuh dia itu butuh kebebasan? Atau butuh untuk dihargai dan lain sebagainya tadi. Kita kembali ke kebutuhan dasar mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan kesalahannya yang terus disebut-sebutkan, tapi kita cari solusinya supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya mereka itu tidak semakin terpojok. Kamu sama tambah salah-salah sampai kancane biasanya ngoten nggih. Nah, kemarin saya menemukan kasus ya, waktu berdoa itu ada anak yang sudah mau makan. Ternyata setelah digali, dia ketika berangkat sekolah itu belum sarapan. Aku lapar bu, tadi sebelum berangkat ke sekolah itu belum makan. Kenapa nak kok belum sarapan? Bu, ibuku kok loh ya. Anak-anak ya apa ya ibunya kok anaknya salah. Kan pasti ibunya yang disalahkan, mulai belum disiapkan sarapannya atau yang lainnya. Ada lagi yang mungkin kebutuhan dasarnya itu kurang kasih sayang, jadi mereka itu butuh perhatian dari gurunya, atau jangan sampai ya anak kita mencari perhatian dari yang selain kita. Jadi itu harus kita perhatikan benar-benar. Untuk refleksi kita, materi yang paling menarik perhatian sampeyan sedaya menurut Anda yang mana?
ada mulai dari kebutuhan dasar manusia, terus nilai-nilai kebajikan, membuat keyakinan kelas atau keyakinan di rumah, kesepakatan di rumah, nggih. Kemudian ada apa lagi tadi? Motivasi, disiplin positif, dan sampai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu yang paling menarik yang mana? Semuanya menarik sih. Yang paling menarik. Saya sebenarnya untuk apa ya? Membuat kesepakatan itu. Soalnya sulit. memang buat kesepakatan itu sulit nih, apalagi kalau di awal-awal. Kalau kemarin di kelompok B untuk saling menyayangi sesama teman, soalnya kan ada anak yang suka berantem gitu. Ya masih ada saja. Terus saya terus ingatkan, kemarin kan sudah sepakat kalau sesama teman harus saling menyayangi, gak boleh bertengkar, terus harus saling memaafkan, seperti itu. Memang susah Bu membuat kesepakatan di rumah itu, apalagi kalau masalah bermain gadget itu yang paling utama, mungkin juga problem kita semua. Kemudian hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Banyak yang baru mungkin. Monggo dijawab, hal baru apa yang ibu dapatkan hari ini? Hal baru. Restitusi. Mungkin dalam teori itu mudah, tapi dalam penerapannya sangat sulit. Terutama saya menghadapi anak yang sudah besar, sudah menjadi remaja, itu sulit sekali. Dalam hal hukuman, kesepakatan dan lain-lain. Gak pantas dihukum. Konsekuensinya ada. Kita buat kesepakatan deh, kalau dengan anak yang sudah dewasa, kira-kira kalau kita ketemu dengan anak kita yang kurang anuh lah misalnya nih, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Misalnya tadi ada anak yang selalu mengganggu temannya di sekolah, terus suka ngalahin, terus kawan baik. Oke, anak itu memang terlahir dengan karakternya masing-masing. Itu memang sudah tercatat nih. Tapi kita sebagai orang tua maupun guru, kita bisa menuntunnya. Oke, kita bisa menuntunnya, membelokkannya. Pokoknya jangan sampai dia itu kok terus-terusan menjadi semakin buruk dan buruk. Gimana caranya supaya dia kembali ke jalan yang lurus? Seperti berpuasa. Nah itu asalnya mungkin ini. Atau orang tuanya kadang anak ini Jerman itu bisa jadi seperti itu. Salah pemahaman, salah asuhan, gak bisa memberikan pemahaman sing iya ya anak-anak dianggap biasa arek cilik ngono. Nah, Itu sing akeh sing ngono wong tua. Nggih. Mungkin itu juga salah satu faktornya nggih. Lah sik cilik gak apa-apa. Misalnya contohnya saja ada anak yang diajari misuh nggih. Kayak lucu. Padahal ya memang lucu tapi ya nggak bisa lucu juga. Kalau dibiarkan ya kan terus nggak jadi lucu Bu. Oke, gimana kita? Orang tua kalau tapi orang tua lain, misalnya tetangga atau temannya, Terus gimana cara mengatasi anak yang permasalahan itu bolak-balik nonton mau maksudnya itu sering rasa-rasa, sering gak ngejak bola koncone. Makanya bukan maksudnya itu dilajari dari sekian temannya itu dilajari. Jadi kok loh sing terasa susah. Gimana cara
berat bagi saya. Kalau anak TK masih bisa ya dikasih apa iming-iming di kayak tadi. Sing senengane gak kanca-kancan mungkin sampean gak dikonco kali Gusti Allah. Gak dikonco kali Gusti Allah. Sampeyan iki napa-napa iku lho gak ngarep keturutan. Nggih. Nah nek anak sudah MI apa itu lah pasti gitu nggih. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu kasih solusi. Mungkin itu mungkin permasalahan ya kalau anak sudah agak besar kan senengannya bolo-boloan ojo konco iku terus ngerasani terus mengintimidasi anak. Kalau saya gini, setiap berangkat sekolah, saya nurut karo gurune. Jadi teman di pikiran dia bahwa bertengkar sama teman tuh gak bagus. Pesnya ibu sing rukun karo kancane, sing nurut karo guru. Selama nggak digarai karo kancane, aja dek garai. Setiap mau berangkat sekolah itu mesti saya pesen seperti itu. Mesti yang saya tanya, ini apa dia? Itu macam mana? Hindari. Permasalahan ini bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali di ngoten mawon. Terus enten sing salah satu kali murid sing yang kemarin sempat makan iku ngomong anak ini tuh matur ten ngene wong tuane nggih sampun ten guru nggih sampun tapi kok tasik dibualani kemana ngoten. Terus kemudian Mungkin permasalahan pada si anak nih perlu kita gali. Kenapa kok bisa jadi dia seperti itu? apa mungkin merasa punya kekuasaan soalnya ada dulu yang di sana maksudnya ada keluarga di sana maksudnya semua itu kan bisa Oke. Mungkin itu bisa kita gali. Kalau kita nggak menghadapinya secara langsung, mungkin itu perlu ditanya. Kenapa kok bisa jadi dia seperti itu? Dia harus tahu konsekuensinya dan juga tadi itu diselesaikan dengan cara restitusi, segitiga restitusi, supaya dia tidak kembali seperti itu. Itu juga merugikan dirinya dan orang lain. Oke. Kalau dia terus-terusan seperti itu, yo mesakne. Itu kan jadi penyakit hati nanti lama-lama kalau seperti itu deh. Kayak kita orang dewasa orang tua kan ya ono koncone enak iri, ono koncone gak enak. Ya itu penyakit bu. Kamu kita semua terhindar dari penyakit seperti itu deh. Mungkin untuk permasalahan yang tadi itu bisa kita tanya anaknya itu kenapa kok bisa seperti itu. Kita gali, kita gali kenapa kok dia melakukan hal seperti itu, merasa dia berkuasa ataukah bagaimana, dan mungkin dia bisa diberi konsekuensi atau berupa hukuman. Kalau hukuman itu kan sifatnya cuma sementara. Kalau konsekuensi, dia tahu konsekuensinya ketika dia melakukan hal itu lagi, dia harus seperti ini, dan mungkin bisa dikasih pilihan supaya sampean tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu sampean kudu piye supaya dia jadi lebih baik. Memang itu tadi seperti yang dikatakan Bu Suti, teori itu mudah, yang susah itu prakteknya. Yang susah itu prakteknya. Susah memang. Teori pengajaran pada anak laki-laki banyak, mengajarkan anak perempuan juga banyak, tapi memang prakteknya yang susah. Ya pinter-pinternya kita, dan memang menghadapi anak sekarang itu kudu punya kesabaran yang besar. Kesabaran ekstra dan ekstra. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Anis nggih. Untuk solusinya ya mungkin bisa kita cari bersama-sama, kita pelajari kasusnya. Waduh, kita open kasus ya. Detektif. Iya. Kira-kira jadi bisa juga kita kumpulkan guru yang bersangkutan
orang tua, mungkin bisa jadi itu tadi karena faktor orang tuanya nggih. Nek orang tuanya nggak usah ikut-ikut lah, nggih, nggak usah dialog sama anaknya. Misalnya ada perseteruan antara orang tua yang si A dan si B, itu anak nggak usah diikut-ikutkan gitu loh. Mungkin itu juga orang tuanya. Iya, harusnya nggak usah diikut-ikutkan deh anaknya itu. Tapi yang dilihat dari orang tuanya. Nah, mungkin juga itu tadi, ya kebutuhannya untuk memiliki kebebasan. Di rumah mungkin terlalu terkekang. Kalau di sekolahan itu, wah aku bebas, nggak ada aturan di rumah yang terlalu mengekang saya. Dan di sekolahan saya punya kuasa, mungkin karena ono buleku, ono pak deku di sekolahan, jadi aku gak ngerti, masih aku salah kok, ada yang melindungi, mungkin ada rasa seperti itu nggih. Itu yang harus kita pecahkan bersama. Ya mungkin nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan guru yang bersangkutan dan anaknya. Mungkin orang tuanya juga perlu tahu, walaupun orang tuanya pendiam di rumah, beliau juga harus tahu kondisi anaknya seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus aware ya, seperti tadi dikatakan Mbak Angkis, gak sadar nih anaknya dewe itu gimana sih. Mungkin saja ada memang kalau di rumah itu manis, diam, terus, tapi kalau di luar itu masya Allah, gak karu-karuan deh. Ada juga model yang seperti itu. Jadi ketika orang tua mendengar anak Riko, anaknya sampean loh mau suami ya nggak percaya, nggak tahu dia kenyataannya kalau di sekolah yang seperti itu. Mungkin butuh CCTV sepertinya ya. Kita pasang CCTV di mana-mana. Enggak, lagi sambung ya CCTV-nya di mana-mana. Nah itu enggak, kita juga harus sadar. Mungkin harus kita koreksi lagi. Memang terkadang. Nah kalau seperti itu emang yo anaknya yo kok pintar, kalau di rumah itu anteng menjaga kok konten, sehingga sampai orang tuanya itu ketika ada laporan begini-begini tentang anaknya itu nggak percaya. Itu juga terkadang saya alami gitu. Anaknya yang perlu diruqyah, perlu didandani sampai menjadi baik supaya tidak seperti itu. Jangan takut Bu, tidak semua anak laki-laki itu balikan. Ada karu-karuan sing masih wewenang memang kan, walaupun brojol dari rahim yang sama, bibitnya ya podo, hasilnya ya seje. Ya kok tunggale masih tanaman, hewan, semuanya juga sama. Masa ngoten? Bismillah gak tutup ya Allah. Ini tak bismillahirrahmanirrahim bolak-balik ning damel wale. Nggih. Masya Allah. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Atau mau ada yang sharing? Seru sekali ternyata nih bersama ibu-ibu wali murid dan Bu Guru TPI bisa diterapkan di rumah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa merubah mindset kita tentang tadi, terutama restitusi, hukuman, dan konsekuensi. Dan sadar tentang kebutuhan dasar manusia. Anak kita itu butuhnya apa supaya tidak seperti itu lagi. Dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Waktunya juga kok ternyata gak terasa sudah berdum. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyakiti hati jenengan, atau mungkin tadi ada permasalahan yang belum terselesaikan. Nanti kita cari solusinya bersama-sama. Terima kasih atas sharingnya juga.
Mbak Anis, Bu Farid dan Bu Suti dan semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.